Salam anak-anak kami sekalian kelas 12. Kali ini kita ketemu di materi lanjutan sejarah peminatan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 3, yang mana materi kita di bab 3 itu mengenai Perang Dingin ya. Nah, sekali ini saya akan menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam Perang Dingin. Nah, jadi pada intinya nanti peran Indonesia itu tentu ya mendamaikan ya. Nah, jadi Indonesia dalam hal perdamaian dunia itu nanti maka Indonesia itu memprakarsai yang namanya gerakan non-blok atau disingkat dengan GNB dan juga ASEAN ya. Nah, jadi melalui organisasi inilah nanti keikutsertaan Indonesia dalam hal mendamaikan daripada perang dingin ya antara blok barat dengan blok timur. Nah, ini inti daripada materi kita kali ini. Mari kita bahas satu persatu. Namun sebelumnya nanti melalui pembelajaran ini tentu anak-anak kami diharapkan itu sudah mampu menganalisis peran Indonesia dalam masa perang dingin ya. Nah, kita masuk saja. Yang pertama gerakan non-blok dulu ya. Apa sih gerakan non-blok itu? Nah, jadi gerakan non-blok itu boleh juga kita artikan ya dari katanya non ya, berarti tidak gitu, blok berarti tidak memblok. Artinya di situ bahwa anggota-anggota GNB ini nanti tidak memblok ke blok timur maupun ke blok barat ya dalam perang dingin. Artinya netral gitu ya. Nah, jadi di sini nanti Indonesia tentunya mengambil posisi untuk netral dalam hal perang dingin tersebut. Itu intinya. Nah, jadi negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. GNB ini nanti dibentuk 1 September 1961 itu di Belgrade, Serbia enak ya. Nah, kemudian non-blok ini tentu didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam konferensi tingkat tinggi Asia Afrika ya, yang kalau anak-anak kami masih ingat ya, yang dilaksanakan di Bandung, yang mana konferensi Asia Afrika itu menghasilkan ada 10 hasil, maka disebutlah itu dengan dasar sila Bandung ya. Nah, itu dia terbentuklah nanti gerakan non-blok ini ya. Nah, jadi kita lanjut, kita masuk latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan, karena munculnya dua blok ya, yaitu blok barat dengan blok timur. Kemudian kita masuk tujuannya memajukan perdamaian dunia tentunya ya, dan juga menjalin kerjasama bidang ekonomi, sosial, dan politik. Nah, itu tujuan daripada GNB. Selanjutnya anak-anak sekalian kita lihat dulu tokoh pendirinya ada 5. Tentu Indonesia berperan di dalamnya ya. Soekarno dari mewakili Indonesia, kemudian Bros Tito dari Yugoslavia, kemudian Jawaharlal Nehru dari India, kemudian Nasser dari Mesir, kemudian Nkrumah dari Ghana ya. Nah, jadi ini dia pendiri daripada gerakan non-blok itu sendiri ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini dia peta negara anggota non-blok ya. Sekarang kita lihat secara umum prinsip gerakan non-blok itu yang pertama tentu pengakuan kedaulatan ya. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua pengakuan HAM ya. Nah, yang ketiga tentu menentang yang namanya bentuk-bentuk kolonialisme maupun imperialisme. Dan yang keempat itu menentang rasialisme ya, rasis ya. Nah, kemudian menentang apartheid ya. Apartheid ini berarti perbedaan ras atau golongan ya, kulit hitam kulit putih. Nah, selanjutnya ini dia KTT daripada tempat dan tanggal konferensi tingkat tinggi GNB yang sudah pernah berlangsung ya. Nah, jadi Indonesia dapat anak-anak kami lihat di situ yang nomor 10 ya, tanggal 1 sampai 6 September 1992 Indonesia menjadi tuan rumah ya. Nah, itu di kota Jakarta. Nah, itu dia. Jadi nampak di sini peran Indonesia dalam perang dingin itu ya. Nah, sebagai tuan rumah GNB ya, dan juga sebagai pendiri begitu.
Nah, sekarang kita masuk yang bagian B, ASEAN. Nah, Association of Southeast Asian Nation ya. Nah, kemudian didirikan ini nanti berdasarkan Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 ya. Nah, ini ditandatangani, boleh juga kita katakan inilah yang menjadi pendiri daripada ASEAN ya. Nah, lebih jelasnya ini dia nanti perwakilan-perwakilan atau delegasi yang mendirikan ASEAN ya. ASEAN ini sering juga disebut nanti Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ya nak ya. Nah, jadi delegasinya ada Adam Malik itu mewakili dari Indonesia, Narcisco Ramos Filipina, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand ya. Nah, selanjutnya bendera lambang ASEAN tentu anak-anak kamu udah paham ya. Nah, mulai dari SD ini sudah dibahas lah tentunya ya. Saya lanjut aja, kita masuk negara-negara anggota ASEAN. Ini dia ya, yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Tentu itu sebagai pendiri ya, pendiri ASEAN, berarti 8 Agustus 1967. Nah, Brunei Darussalam itu nanti masuk menjadi anggota ASEAN itu tahun 1984 ya, 7 Januari. Vietnam itu tanggal 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 97. Laos, Myanmar ini nanti sama-sama masuk ya. Nah, Kamboja 16 Desember 1998 begitu ya. Nah, kalau Timor Leste belum resmi masuk menjadi anggota ASEAN ya. Walaupun nanti Timor Leste itu berada di wilayah Asia Tenggara ya, atau mereka masih sebagai pengawas ya. Nah, walaupun mereka sebenarnya sudah ikut dalam hal kegiatan-kegiatan ASEAN saya ya. Oke, kita lanjut. Ini dia petanya ya. Kalau Asia Tenggara ini dia petanya. Oke, bisa dapat anak-anak kami lihat ya. Baik, kita lanjut saja ya. Kita lihat dulu, berikut merupakan 7 tujuan ASEAN ya secara umum ya. Ada 7 nanti. Coba kalian baca. Baik anak-anakku sekalian, itu saja materi kita. Semoga kalian dapat memahaminya, dan silakan dibaca sumber-sumber lain untuk menambah referensi ya. Nah, jadi itu saja, sampai ketemulah di materi berikutnya. Kita akan membahas bab 4 ya, yang mana nanti bab 4 ini kita akan membahas sejarah organisasi regional dan global ya. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Salam dari Sir Alpen.